Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup. Tapi sebelumnya, selamat pagi, salam sehat, dan apa kabar kalian semua? Lama sekali tidak berjumpa, semoga tetap sehat selalu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan mendampingi kalian semua belajar tentang belajar pendidikan lingkungan hidup, yaitu dengan bab yaitu permasalahan lingkungan hidup. Pembelajaran menjelaskan permasalahan hidup, menentukan upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekitar, dan yang terakhir adalah menjelaskan norma lingkungan hidup. Indonesia merupakan negara yang sangat besar, penduduk yang sangat banyak, yang pasti tentunya akan memiliki banyak masalah. Yang pertama adalah sampah, yang kedua banjir, yang ketiga sungai tercemar, keempat pemanasan global, 5 pencemaran udara, keenam rusaknya ekosistem laut, yang ketujuh sulitnya air bersih, yang kedelapan kerusakan hutan, yang kesembilan abrasi, yang kesepuluh pencemaran tanah. Masalah yang pertama adalah sampah. Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Oleh karena itu tentunya akan berimbas dengan jumlah banyaknya sampah. Maka mari kita sama-sama mengurangi sampah kita dengan cara membuang sampah tidak sembarangan dan memilah sampah sebelum kita buang, sehingga dapat meringankan permasalahan lingkungan. Yang kedua, banjir. Selain tingginya hujan, banjir merupakan dampak yang dihasilkan dari permasalahan lingkungan hidup seperti rusaknya hutan. Banyaknya fungsi hutan yang sudah dialihfungsikan menjadi pemukiman atau menjadi industri mengakibatkan daerah resapan itu semakin. Nomor 3, sungai tercemar. Bisa kita lihat sungai tercemar ini bisa diakibatkan oleh ulah manusia sendiri, misalnya karena industri yang kadang-kadang disebabkan oleh kerakusan oleh manusia itu sendiri. Pemanasan global adalah proses meningkatnya rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Dampaknya misalnya tenggelamnya pulau-pulau kecil karena permukaan air lautnya akibat lapisan es di kutub mencair. Yang kelima, pencemaran udara. Ini sangat bisa terlihat di Indonesia karena di Indonesia banyak penggunaan kendaraan bermotor yang begitu banyak, sehingga kendaraan bermotor, mobil, yang begitu alat transportasi yang begitu banyak, sehingga menghasilkan banyak asap, menghasilkan banyak udara, polusi udara. 6. Rusaknya ekosistem laut. Rusaknya ekosistem laut. Negara Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak sekali laut, dan itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Tapi mulai terus menerus banyak sekali terumbu karang yang rusak. Di dalam ekosistem lautnya semakin banyak yang rusak. Ya karena kerakusan manusia itu sendiri. Mari kita sama-sama menjaganya. 7. Sulitnya air bersih. Kesulitan air bersih yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satu daerah yang cukup lama mengalami masalah ini adalah daerah Papua, yang sama sekali untuk merasakan air bersih ini sudah sangat sulit. Betapa senangnya kita berada di Jawa yang mungkin secara kita untuk mendapatkan air itu sedikit lebih. 8. Kerusakan hutan. Balakan liar atau illegal logging yang menjadi penyebab utama dari berkurangnya lahan hutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, saat ini mencapai 100 total luas
hutan di Indonesia adalah 124 juta hektar. Namun sekitar sampai tahun 2015 Indonesia kehilangan luas hutan yang mencapai 684 ribu hektar. Bisa kita bayangkan betapa manusia tidak pernah berpikir bagaimana Indonesia ke depannya nanti. Abrasi bisa juga disebut dengan erosi pantai. Dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam, kerusakan garis pantai ini disebabkan oleh gejala alami, namun manusia tersebut bukan masalah ini yang menjadi penyebabnya. Di sini diusulkan ada usaha mengatasi berbagai. Yang pertama adalah dengan menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam. Banyak mulai kita mencari teknologi yang ramah lingkungan yang bisa dimanfaatkan supaya lingkungan kita menjadi lebih baik. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Karena selama ini untuk penegakan hukum sering tebang pilih, sering tidak adil. Yang ketiga, memberikan kewenangan dan tanggung jawab serta bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keberagaman konservasi yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global. Dan adalah norma yang mengatur tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, misalnya kita bangun tidur tepat waktu, baca Al-Quran, membereskan tempat tidur setelah bangun. Jadi tatanan itu harus tertata dengan baik dalam kehidupan supaya lingkungan hidup kita menjadi baik. Yang kedua adalah norma kebersihan. Kebersihan adalah keadaan lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, air, dan sampah. Setiap orang bertanggung jawab atas kebersihan rumah, kebersihan bangunan, atau kebersihan tentang fasilitas sosial. Contohnya misalnya selalu membersihkan rumah dengan teratur, terdapat tanaman di apotik, mencuci tangan sebelum makan, dan sebagainya. Norma keindahan. Norma keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik, dan proporsional. Contohnya adalah dengan menata barang, tanaman di rumah sesuai dengan tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, dan menyiram tanaman dengan rutin. Ketika tiga norma itu diterapkan ke dalam kehidupan kita atau di dalam lingkungan kita, maka insya Allah lingkungan hidup ini akan tertata dengan baik dan akan menjadi baik. Mari kita semua dengan kesadaran sendiri jaga lingkungan kita supaya selalu menjadi lebih baik, dan semoga kedepannya Indonesia menjadi negara yang memiliki lingkungan hidup terbaik di seluruh dunia dan membuat kita nyaman tinggal di Indonesia. Aku cinta Indonesia.